Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa usalli wa usallimu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun maradda. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam hidup ini hendaknya masing-masing kita punya amal andalan untuk kepentingan hidup di dunia ini, terutama di akhirat nanti. Para jamaah, selama bulan Ramadan yang lalu kita diberi kesempatan untuk berlatih, untuk berbenah diri dan mendapat kesempatan melakukan amal-amal utama. Harapannya amal-amal utama yang telah kita lakukan di bulan Ramadan lalu itu terus dapat kita pertahankan dan menjadi amal andalan kita untuk seterusnya. Para jamaah, untuk apa seperti itu? Allah mengingatkan kita dalam surat Maryam ayat 76, wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda. Allah akan memberikan petunjuk lagi bagi orang-orang yang telah mengamalkan petunjuknya. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba. Amal-amal baik yang bertahan, yang dipertahankan, yang terus dilanjutkan, itu lebih baik nilai pahalanya di sisi Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Wa khairum maradda, dan dampaknya akan lebih baik lagi bagi kehidupan kita. Atas dasar ini para jamaah, kalau kita sekarang di bulan Syawal ini bisa ingat kembali tentang bagaimana semangat kita beribadah di bulan Ramadan yang lalu kita pertahankan dan kita teruskan, itu menjadi salah satu tanda dikabulkannya oleh Allah amal-amal kita. Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Al-Fatawa mengutip pendapat ulama salaf. Katanya begini, inna min thawabil hasanati al hasanatu ba'daha. Sesungguhnya di antara pahala perbuatan baik, yaitu bisa melakukan kebaikan lagi setelah itu. Jadi para jamaah, kita berbuat baik itu tidak hanya di bulan Ramadan saja. Seharusnya kita melanjutkan, meneruskan, dan menjadikan sebagai amal yang istiqomah. Para jamaah, jika kita ingat-ingat amal kita yang bagus di Ramadan lalu itu,
sekurang-kurangnya ada 5 amalan penting untuk kita catat dan kita pertahankan untuk seterusnya. Yang pertama adalah sholat malam. Para jamaah, kita setiap malam diajak sholat malam berjamaah. Kita beri nama Qiyam Ramadan atau lebih populer sholat at-tarawih. Para jamaah, amal-amal itu adalah untuk mengajari kita agar kita membiasakan setiap malam sholat malam. Kenapa begitu para jamaah? Karena sholat malam itu adalah amal yang sangat penting dan dapat diandalkan, dan itu merupakan tradisi orang-orang soleh. Jadi kalau kita ingin dianggap pantas disebut orang soleh, tidak ada jalan lain, berusaha membiasakan sholat malam setiap hari. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi dan Al-Hakim, Nabi menegaskan, alaikum biqiyamil lail, kalian seharusnya suka menegakkan sholat malam. Ini sabda Nabi. Fa innahu dabus sholihin qablakum, karena sholat malam itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Wa qurbatun ila rabbikum, dan dapat mendekatkan diri kita kepada Tuhan kalian, Tuhan kita. Wa maghfiratul lisayyi'at, dapat menghapus dosa-dosa. Wa manhatu anil itsmi, dapat mencegah perbuatan dosa. Wa matradatun lidda anil jasad, dan dapat mengusir atau menghilangkan penyakit yang ada pada tubuh kita. Menarik para jamaah. Sholat malam, sholat tahajud, qiyamul lail, di antara fungsinya adalah dapat membuat kita semakin dekat kepada Allah, dan juga dapat mengusir penyakit yang ada tubuh kita ini. Seorang profesor dari Universitas Ampel Surabaya, Profesor Soleh, pernah meneliti tentang kebiasaan orang yang sholat tahajud. Salah satu hasilnya adalah dapat menimbulkan kekebalan yang begitu bagus, sehingga orang itu tidak gampang terkena penyakit. Itu sebabnya para jamaah, sedapat mungkin kita menjadikan sholat malam sholat yang kita andalkan untuk amal kita. Yang kedua para jamaah, berpuasa. Berpuasa adalah amalan yang layak kita andalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang sebulan lalu kita hanya diwajibkan 1 bulan, tetapi begitu masuk Syawal kita dianjurkan lagi puasa. Namanya puasa sunnah Syawal 6 hari. Dan kita nanti dianjurkan lagi puasa setiap Senin, Kamis. Kemudian lagi, dan hampir setiap bulan kita dianjurkan berpuasa dan berpuasa. Mengapa begitu? Karena puasa ini sangat penting untuk kehidupan kita. Para jamaah, Nabi pernah bersabda, asyamu junnah. Puasa itu bisa menjadi perisai, bisa menjadi benteng. Benteng di sini bisa dikatakan 2 hal. Benteng diri sehingga orang tidak mudah berbuat kemaksiatan dan dosa. Dan yang paling penting adalah benteng untuk diri kita nanti di akhirat terbebas dari api neraka. Ini yang lebih penting lagi. Untuk itu para jamaah, berpuasalah. Dan juga tidak kalah pentingnya ternyata untuk kesehatan fisik kita ini, puasa juga sangat besar perannya untuk menjaga kesehatan diri kita ini. Yang ketiga para jamaah, termasuk amal yang dapat kita andalkan adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Para jamaah, ulama-ulama yang hebat itu umumnya tetap
biasa membaca Al-Quran. Selain memahami isinya, menjelaskan tafsir-tafsirnya, dan juga tentu berusaha untuk mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Para jamaah, jika di bulan Ramadan kita menyebut istilah baca Quran dengan tadarus, itu tujuannya adalah mengingatkan kita agar kita gemar membaca Al-Quran. Selanjutnya ke depan para jemaah, terus baca Quran, terus baca Quran. Kalau bisa, sebagaimana saran Nabi, Iqra'il Quran fi syahrin, hadis Sahih Bukhari. Bacalah Al-Quran itu hingga khatam 1 bulan 1 kali. Itu lumrahnya. Tapi jika belum bisa, berusahalah sebisanya dulu. Sampai pada saatnya bisa merutinkan, mengistiqomahkan 1 bulan 1 kali khatam. Para jamaah, banyak hadis menjelaskan bahwa Al-Quran ini sangat penting. Bahkan besok dari kiamat bisa membantu kita, menjadi syafi'an, penolong untuk kita. Tentu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat para jamaah, bersedekah. Selama Ramadan kita dipicu, diberi semangat untuk bersedekah, terus bersedekah. Sedekah yang pertama adalah menyiapkan buka puasa. Habis itu sedekah-sedekah yang lain untuk santunan fakir miskin. Dan juga untuk kepentingan kegiatan dakwah. Karena begitu Ramadan tiba, dana diperlukan membengkak berlipat-lipat. Kalau nggak didukung oleh masyarakat, oleh jamaahnya, akan kesulitan takmirnya. Dan kita alhamdulillah bersemangat membantu itu. Sehingga kita dipicu, dibiasakan gemar bersedekah. Para jamaah, sedekah ini perlu kita jadikan andalan amal-amal kita. Kenapa? Dalam Al-Quran, surat Al-Munafiqun ayat 10 disebutkan di sana bahwa besok orang-orang yang ketika di dunia tidak sempat bersedekah akan menangis, merengek-rengek minta kepada Allah untuk diberi waktu lagi. Dalam ayat itu disebutkan dengan kalimat fayaqul Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, tolonglah aku diberi waktu sedikit saja. Nanti akan aku berkota sedekah ya Allah, biar aku jadi orang yang soleh. Itu tangisan orang-orang yang ketika tidak sempat bersedekah atau enggan bersedekah. Ini untuk kita, untuk mengingatkan kita agar kita gemar bersedekah. Para jamaah jangan khawatir. Mungkin sebagian orang mengira kalau sedekah itu hartanya berkurang sehingga bisa miskin. Tidak, sama sekali tidak. Hadis menyatakan tidak akan berkurang hartanya. Dan ayat yang lain mengatakan wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Surat Saba ayat 39. Apapun berapapun yang kamu infakkan, yang kamu sedekahkan, pasti diganti oleh Allah. Dan Allah adalah sebaik-baik pembagi rezeki untuk kita semua. Tidak usah khawatir. Itu sebabnya para jamaah, ini perlu kita jadikan sebagai salah satu amal andalan dalam hidup kita ini untuk kebahagiaan dunia, terutama di akhirat nanti. Yang terakhir para jamaah, amal andalan yang perlu kita ambil dan teruskan adalah menuntut ilmu. Para jamaah, ketika Ramadan menjadi tradisi di negeri kita ini, hampir setiap masjid menggelar pengajian. Ada yang pengajian diletakkan ketika sholat tarawih, ada yang dilakukan sebelum maghrib, dan yang banyak adalah setelah subuh. Di mana-mana digerakkan pengajian, ditebar ilmu pengetahuan untuk memberikan wawasan kepada kita dan menebalkan iman kita. Para jamaah, ini penting untuk kita lanjutkan.
yaitu kita hendaknya gemar menghadiri majelis ilmu, termasuk di Al-Milah ini. Setiap hari selalu diadakan pengajian-pengajian, dan juga di masjid-masjid yang lain begitu juga. Sekarang tergantung kita, mau nggak kita hadir di majelis ilmu itu. Ingat para jamaah, Nabi memberi informasi yang sangat menggiurkan. Nabi bersabda, "Man salaka thariqan yaltamsu fi ilman, sahhalallahu bihi thariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan menuju tempat pengajian, maka orang yang gemar pengajian seperti itu akan dimudahkan oleh Allah jalan menuju ke surga. Jadi para jamaah, kalau kita menjadi ahli pengajian, itu artinya ahli calon penduduk surga. Para jamaah, itulah beberapa hal penting yang mungkin bisa kita pertimbangkan untuk menjadi amal andalan kita dalam hidup ini. Kalau misalnya 5 hal tadi belum sekaligus bisa kita lakukan, 4 dulu. 4 juga belum bisa, 3 dulu. 3 belum bisa, 2 dulu. Begitu setelah bertahap, sedikit demi sedikit. Yang penting istiqomah. Suatu saat sahabat bertanya pada Nabi, "Ya Rasul, amal yang paling utama itu seperti apa? Amal yang paling dicintai oleh Allah itu seperti apa?" Saat itu Nabi menjawab, "Adwamuhu wa inqalla." Yang penting amal itu dilakukan terus menerus dan istiqomah, walaupun amal itu sedikit saja. Jadi para jamaah, kita dianjurkan untuk berusaha istiqomah dalam beramal. Doa kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita, kekuatan iman yang membaca, sehingga kita dimudahkan dalam beramal soleh dan juga bisa istiqomah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairum maradda. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qur birfir warham wa anta khairur rahimin.